Oke, perkenalkan nama saya Imadaris Danuarta dengan NIM 2215051106 dari Prodi PTI. Di sini saya sebagai divisi mobile pada hidroponik tim 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan capaian dan hasil dari proyek HydroHealth Smart Green Garden yang diusung oleh FTK Undiksa dan Dago Engineering. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin seperti yang kita lihat di layar. Pertama ada hidroponik, kedua PLTS dan kelistrikan, ketiga IoT, keempat AI, kelima web app, dan keenam mobile app. Mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu hidroponik. Nah, workflow pada tahapan perancangan hidroponik ini mencangkup beberapa tahapan, yaitu pertama diskusi desain dan tanaman hidroponik, lalu perancangan dan penyesuaian desain, perencanaan pembelian bahan, lalu pembelian bahan, setelah itu ada perancangan hidroponik, lalu ada penyemaian tanaman dan finishing. Nah, pada sistem hidroponik, kami menggunakan sistem NFT sebagai sistem hidroponik yang kami usung. Lalu alasan kenapa kami memilih desain NFT? Alasannya itu adalah pertama efisiensi nutrisi dan air, kedua kontrol lingkungan yang baik, lalu ketiga kemudahan perawatan, keempat peningkatan produktivitas. Jenis tanaman yang kami usung dan masa tanamnya adalah tanaman cabai rawit merah dan selada. Nah, selada dipilih karena memiliki siklus pertumbuhan yang lebih cepat, berkisar 30-45 hari, dibandingkan cabai rawit merah memerlukan waktu 70-90 hari untuk mencapai masa panen. Nah, kontribusi saya pada tahapan pembuatan hidroponik konvensional ini, di sini semua tim bekerja sama dari awal sampai akhir untuk menyelesaikan hidroponik konvensional. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu PLTS dan kelistrikan. Nah, workflow pada tahapan perancangan PLTS ini dimulai dengan perencanaan dan desain sistem. Tahap pertama meliputi pemilihan lokasi, penghitungan kebutuhan daya, dan pemantauan kapasitas panel surya. Lalu setelah itu dilakukan pengadaan komponen seperti panel surya, baterai, dan inverter. Lalu tahap berikutnya adalah instalasi fisik yang melibatkan pemasangan panel surya, sistem penyimpanan energi, dan penghubung komponen-komponen utama. Setelah instalasi selesai, dilakukan pengujian sistem untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik sebelum sistem dioperasikan secara penuh. Nah, komponen utama yang kita gunakan dalam PLTS ini, yang pertama, panel surya yang kita gunakan adalah jenis monokristalin. Lalu yang kedua, solar charge controller atau SCC, kami gunakan dengan spesifikasi 24 volt 40 ampere. Lalu ketiga, kami menggunakan baterai FRLA 12 volt 100 Ah kali 4 yang dirangkai 2 seri dan 2 paralel. Yang keempat adalah inverter 500 watt. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit distribusi kelistrikan pada desain tim 2. Nah, pada distribusi kelistrikan dalam sistem PLTS HydroHealth meliputi beberapa komponen utama. Yang pertama itu panel surya atau PV. Ini untuk menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi listrik DC. Lalu kedua ada box combiner PV. Ini menggabungkan keluaran dari beberapa panel surya dan mengirimkannya ke solar charge controller atau SCC. Lalu ada SCC atau solar charge controller. Ini untuk mengontrol pengisian baterai dan memastikan penggunaan energi yang efisien. Lalu keempat ada box panel kelistrikan. Ini di dalamnya mengandung inverter untuk mengubah listrik DC menjadi AC. Lalu ada baterai monitor untuk memantau kondisi baterai. Lalu ada busbar untuk distribusi daya. Ada MCB untuk melindungi rangkaian. Dan ada terminal untuk distribusi daya ke beberapa beban. Kelima ada baterai. Di sini digunakan untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan untuk digunakan saat dibutuhkan. Lalu keenam distribusi beban. Ini untuk mengukur aliran listrik ke beban AC dan DC seperti pompa irigasi, dinamo pengaduk, pompa misting, solenoid pump, dan peristaltik dosing pump. Nah, kontribusi saya pada tahap PLTS ini, saya ikut serta dalam pemasangan PLTS terutama pada saat pemasangan PV atau solar panel. Nah, mari kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin IoT.
Nah, workflow pada tahapan perancangan IoT ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama adalah diskusi dan analisis keperluan fitur, kedua ada pengadaan barang, ketiga ada perancangan desain atau wiring system, keempat ada testing seluruh perangkat, kelima perangkaian akhir, yang keenam uji coba lapangan, dan yang terakhir finishing. Tujuan utama pengimplementasian IoT dalam sistem hidroponik ini adalah untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pekerja petani. Nah, teknologi IoT memungkinkan pemantauan kondisi tanaman secara real-time dan pengelolaan otomatis berbagai parameter penting seperti suhu, pH, nutrisi, dan kelembaban. Alat dan bahan yang digunakan dalam perancangan IoT ini antara lain, yang pertama, kami menggunakan Raspberry Pi 4 model B. Ini merupakan pusat kontrol sistem yang akan menjalankan algoritma IoT dan AI. Lalu ada Raspberry Pi kamera. Ini adalah modul kamera untuk memonitoring tanaman. Lalu ada relay, ini untuk mengatur arus listrik dalam rangkaian. Keempat ada motor servo, ini fungsinya untuk menggerakkan mekanisme kecil dalam sistem. Kelima ada sensor DHT11, digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban. Lalu ada sensor pH untuk memantau tingkat keasaman larutan pada air. Ketujuh ada sensor TDS untuk mengukur jumlah total zat atau nutrisi yang terlarut dalam air. Dan ke-8 ada sensor ultrasonik untuk mengukur ketinggian air dalam kontainer larutan. Nah, implementasi teknologi IoT ini mencakup pengintegrasian berbagai sensor dengan Raspberry Pi untuk memantau dan mengontrol kondisi lingkungan hidroponik. Nah, data dari sensor akan dikirim ke cloud seperti Firebase untuk analisis dan pengambilan keputusan secara real-time. Penggunaan dapat memantau kondisi tanaman dan pengendalian sistem melalui aplikasi web atau mobile. Adapun fitur yang kami usung, yang pertama adalah monitoring tanaman menggunakan kamera integrasi IoT. Yang kedua ada sistem nutrisi cerdas. Yang ketiga ada pemeriksaan suhu otomatis. Yang keempat ada monitoring pH air serta penstabilan pH otomatis. Yang kelima ada sistem penyiraman pestisida nabati. Yang keenam ada sistem perlindungan tanaman dari hama otomatis. 7 ada sistem penggantian air otomatis. Nah, kontribusi saya pada perancangan IoT ini, saya ikut serta dalam pemasangan sistem IoT ke hidroponik konvensional, terutama pada kabel manajemen. Nah, poin selanjutnya adalah AI. Workflow pada tahapan perancangan AI ini mencakup beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan data, kedua processing data, ketiga desain model AI, keempat pelatihan model, kelima evaluasi dan validasi, keenam integritas dengan sistem. Nah, saya akan menjelaskan model AI pertama yaitu AI model deteksi hama. Nah, pada model AI deteksi hama ini menggunakan YOLO-V8 yang dirancang untuk mendeteksi objek hama dalam gambar tanaman secara real-time. Nah, arsitektur model yang dipakai adalah dengan ResNet 50. Lalu prosedur pelatihan mencakup yang pertama penggunaan optimizer Adam, yang kedua augmentasi data, ketiga pelatihan model, dan yang keempat validasi dan pengujian. Lalu matriks pengujian untuk mengevaluasi model meliputi yang pertama ada akurasi, yang kedua precision, yang ketiga recall, dan yang keempat F1 score. Hasil training model mencapai akurasi tinggi pada pengujian dengan 200 epochs dengan precision dan recall yang meningkat secara signifikan. Pada pengujian ini, F1 score tertinggi dicapai oleh kelas Whitefly sebesar 95%. Ini menunjukkan keseimbangan yang sangat baik antara precision dan recall. Analisis hasil menunjukkan bahwa model ResNet 50 yang dilatih pada dataset penyakit daun cabai memiliki tingkat akurasi dan ketahanan yang bervariasi tergantung pada jumlah epochs pelatihan. Yang kedua, saya akan membahas tentang AI model klasifikasi penyakit. Nah, pada model klasifikasi penyakit, ini menggunakan arsitektur ResNet 50 untuk mengklasifikasikan penyakit pada tanaman cabai. Nah, model ini dilatih dengan dataset yang mencakup 5 kelas penyakit daun cabai. Yang pertama ada healthy, yang kedua leaf curd, yang ketiga leaf spot, yang keempat whitefly, dan kelima ada yellowfish. Selanjutnya adalah jumlah gambar. Dataset yang
digunakan dalam studi ini terdiri dari 6.641 gambar untuk pelatihan dan 1.899 gambar untuk validasi. Nah, lalu ada metode augmentasi. Metode augmentasi data termasuk penyesuaian kecerahan dan kontras, flipping horizontal dan vertikal, serta penambahan noise. Lalu pendekatan pembuatan dataset. Pendekatan pembuatan dataset dilakukan dengan menempelkan gambar hama pada lingkungan yang bervariasi untuk menciptakan skenario yang lebih realistis dan beragam. Metode ini memungkinkan pembuatan dataset yang lebih terkontrol dan spesifik, yang sangat berguna dalam penelitian dan pengembangan model deteksi hama berbasis AI. Lalu kontribusi saya pada perancangan AI ini, saya membantu dalam pencarian dataset yang akan digunakan untuk training dan labeling. Nah, kita lanjut ke poin kelima, yaitu web app. Nah, workflow pada tahapan perancangan web app ini mencakup beberapa tahapan. Yang pertama itu penelitian awal dan perancangan proposal. Yang kedua, prototyping. Yang ketiga, pengembangan iteratif dengan metodologi Agile. Keempat, pengujian dan validasi. Dan yang kelima, implementasi dan pemantauan. Nah, tujuan pengembangan website ini, tujuan utamanya adalah untuk menyediakan platform informasi, monitoring, dan kontrol sistem hidroponik yang interaktif dan real-time. Lalu memudahkan pengguna dalam memantau kondisi tanaman dan mengontrol parameter-parameter penting yang ada dalam sistem hidroponik melalui dashboard yang mudah digunakan. Stack teknologi dalam pengembangan web ini menggunakan arsitektur Next.js, lalu ada TypeScript, lalu Tailwind CSS untuk stylingnya, lalu ada Firebase. Nah, dengan kombinasi stack teknologi ini, pengembangan website HydroHealth dapat dilakukan dengan efisien dan mendukung fitur-fitur canggih seperti monitoring real-time dan kontrol sistem hidroponik, serta memberikan pengalaman pengguna yang optimal dan responsif. Nah, kontribusi saya dalam pengembangan web ini, saya membantu dalam pengimplementasian Fast API dalam post dan get data. Selanjutnya mari kita masuk ke poin ke-6 sekaligus poin terakhir pada pembahasan kali ini, yaitu mobile app. Nah, workflow pada tahapan perancangan mobile app mencakup beberapa tahapan. Yang pertama itu penelitian awal dan perancangan proposal. Yang kedua ada prototyping. Yang ketiga pengembangan dengan metodologi Agile. Keempat ada pengujian kegunaan. Kelima ada iterasi dan penyempurnaan. Keenam ada implementasi dan pemantauan. Nah, tujuan pengembangan mobile app ini, tujuan utamanya untuk menyediakan platform monitoring dan kontrol sistem hidroponik yang fleksibel dan mudah diakses, memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi tanaman dan mengontrol parameter penting dari sistem hidroponik kapan saja dan di mana saja. Nah, stack teknologi yang saya gunakan untuk pengembangan mobile ini, yang pertama ada Flutter. Ini merupakan framework pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi mobile, web, dan desktop dengan satu basis kode. Lalu ada Dart. Ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flutter. Lalu ada Firebase. Ini digunakan untuk autentikasi pengguna serta untuk penyimpanan data secara real-time. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil patch dan fitur-fitur mobile apps. Pada hasil pembuatan aplikasi mobile mencakup penggabungan beberapa fungsi untuk memfasilitasi pemantauan dan pengolahan sistem hidroponik yang efisien. Yang pertama itu ada welcome screen, di mana halaman ini menampilkan pengenalan aplikasi dengan opsi untuk masuk atau visit our website. Nah, halaman ini dirancang untuk menarik perhatian pengguna dan memberikan navigasi yang mudah ke halaman login atau melihat informasi yang ada di halaman website. Selanjutnya ada login page, nah di mana halaman login memungkinkan pengguna mengakses akun mereka dengan memasukkan email dan kata sandi. Lalu ada fitur tambahan seperti opsi Remember Me dan masuk dengan Google untuk kenyamanan pengguna. Lalu ada register page, di mana halaman register memungkinkan pengguna mendaftar akun baru dengan memasukkan informasi pribadi seperti email dan password. Nah, dalam halaman ini memastikan keamanan dan validitas pengguna yang daftar. Lalu ada halaman Forgot Password. Nah, di mana dalam halaman ini menyediakan opsi bagi pengguna untuk memulihkan kata sandi yang terlupa dengan memasukkan email yang terdaftar. Lalu instruksi akan dikirimkan melalui email. Selanjutnya ada homepage. Nah, di mana
halaman ini menyediakan informasi komprehensif tentang informasi cuaca. Saya menggunakan API dari OpenWeather untuk mengget informasi cuaca pada parameter kondisi cuaca, suhu, kelembaban dari lokasi yang saya set yaitu Jineng Dalam. Lalu selanjutnya ada fitur Live Cam, lalu ada fitur Control Panel di mana kita bisa memberikan aksi pada sistem hidroponik kita. Lalu ada fitur monitoring kesehatan hidroponik dan memonitoring suplai ke hidroponik. Dan terakhir bisa menampilkan informasi tanaman. Lalu ada chat page. Nah, di halaman ini saya menggunakan API dari Gemini. Ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan asisten HydroHealth melalui percakapan teks dan media. Pesan-pesan yang ditampilkan dalam antarmuka obrolan yang intuitif dan ramah pengguna. Lalu ada kamera page, di mana halaman kamera dirancang untuk memungkinkan pengguna mengambil atau memilih gambar dari galeri, menampilkannya dan mengirimkannya ke API untuk melakukan klasifikasi. Nah, hasil klasifikasi akan ditampilkan di bagian bawah gambar. Lalu selanjutnya ada story page, nah di mana halaman ini berfungsi untuk menampilkan kondisi real time dan menampilkan histori data suhu, kelembaban, pH, dan nutrisi yang akan dicatat setiap 15 menit sekali yang akan disimpan ke Firestore. Nah, selanjutnya ada profile page, di mana halaman profil memungkinkan pengguna mengelola informasi pribadi mereka seperti nama, nomor telepon, dan email. Nah, lalu ada tombol aksi untuk mengelola data tanaman, serta menyimpan perubahan, dan ada tombol untuk logout dari aplikasi. Sekian yang bisa saya paparkan dalam presentasi kali ini. Jika ada salah kata yang saya ucapkan pada presentasi ini, saya mohon maaf dan terima kasih.